majelis mujadah syariah tiada lain hanya mengikuti bimbinganipun, tuntunanipun beliau Al-Mujaddid Romo daripada beliau Mu'alif Salat Wahidiyah. Hadirnya beliau Mu'alif Salat Wahidiyah ini melihat keadaan manusia keseluruhan, jin dan manusia keseluruhan, khususnya yang ada di bumi ini banyak mengalami dekadensi moral maupun kemelorotan keimanan. Terbukti masalah ibadah-ibadah yang terkait dengan ulul Pancasila sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah, terbukti rumah-rumah Allah yang sudah dibangun dengan jariah-jariah para donatur jariah yang tidak sedikit dihabiskan biaya untuk membangun tersebut, yang diyakini bagi orang umat Islam sebagai rumah Allah. Tapi ternyata yang terjadi di situ banyak jamaah yang sedikit sekali tidak sesuai dengan biaya dikeluarkan, dengan megahnya bangunan yang sudah ada. Nah, ini menyikapi hal ini beliau Al-Mujaddid Romo Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf hadir dengan ayat Al-Quran firman Allah surat Al-Zariyat 56 wirang langkung Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya aku Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya yang terjadi terkait dengan saya utarakan masjid-masjid, musola-musola ini kok ya cuma sedikit. Maka yang perlu kita gali atau kita pikir adalah mengapa gitu. Jadi ini Bayai Al-Mujaddid Romo Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf bertasawwur dengan terobosannya, dengan alatnya, namanya ajarannya lillahi rasulil hud rasul bil billah, dengan doa dan salawatnya salawatul wahidiyah kepada Allah yang disembah aja nggak tahu di mana mau nyembah atau di mana itu istilah rumah Allah. Itu alhamdulillah kalau macam saya masuk menemukan, mendapatkan as-salatul wahidiyah ini sebabnya dari mana yang jelas kita sudah merasakan. Untuk itu para hadirin sekalian yang saya hormati, bahasanya mari kita koreksi, kita mendapat salat wahidiyah bukan untuk hanya dihafalkan, tapi kita juga diterapkan. Yaitu yang dulunya kita biasa-biasa, mari kita belajar menerapkan sehingga tidak sia-sia atau tidak cukup membaca saja, harus bisa sampai merasakan apa itu lillah, apa itu li rasul, apa itu bil atau lil rasul. Ini
ibu-ibu, mendewu maupun bapak-bapak, semuanya sama terkait dengan hubungannya aktivitas Yuki memiliki segala bidang. Memasak pun juga diniati karena Allah, mandi pun diniati karena Allah, pergi ke masjid juga diniati karena Allah. Jadi beliau sebegitu detail Bayai atau Romo Kiai Abdul Majid Marwatul Quran memperjuangkan Pulau Bandar Sendirian, baik masalah kesejahteraan Pulau Bandar Sendirian maupun khususnya babagan ibadah atau iman kepada Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati, hari kita betul-betul sejenak merenungkan sejauh mana ibadah Pulau Bandar Sendirian, sejauh mana cinta Pulau Bandar Sendirian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengisi rumah-rumah Allah. Bagi yang ada kesempatan, monggo kita niati beribadah kepada Allah lewat jamaah di surau-surau maupun masjid, sehingga apa? Dengan keadaan bumi, langit maupun atmosfer cakrawala yang ada di langit tidak bergeser, tidak goncang-ganjing. Ini yang tugas seorang pengamal wahidiyah yang sudah berwahidiyah. Itu tugas kita sudah dinas oleh Allah sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Mari kita jaga bersama-sama bumi dan langit ini sesuai jabatan Pulau Bandar sebagai manusia diciptakan sebagai khalifah untuk menjaga kestabilan maupun moral iman Pulau Bandar Sendirian. Dengan cara apa? Dengan bermujahadah. Kalau yang belum bermujahadah atau belum hafal Al-Fatihah 10, tidak cukup 40 aja. Setelah 40 kita diajarkan untuk yaumiyah. Ini yang bagaimana kita bisa ngecok atau istilah listrik itu dijawabkan senternya itu kalau ada yaumiyah, terus mau usbuhiyah, terus ya. Ini kalau kita perhatikan betul, itu salah satu sarana ngecok kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Majid Makrum Qaddas Basirah Mu'alid Sholat Wahidiyah sebagai Sultan Aulia atau Gausul Hadza Zaman. Tergantung beliau Mu'alid atau Gausul Zaman ini Pulau Bandar saged sowan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, saged terjaga iman Pulau Bandar Sendirian, saged menjawab ujian, saged menemukan solusi dalam masalah, saged dapat pertolongan ketika dapat musibah. Jadi kita tidak lepas dari 3 komponen ini: ujian, ya, masalah, musibah. Nah ini kalau kita tidak pegang cocok-cocokan tadi, ya, usbuhiyah atau yaumiyah tidak terisi satu aja kan, ya. Ini juga yang dapat jawaban, tapi ya agak lama menjawab daripada ujian. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ini dalam makna penerapan. Jadi pengamal wahidiyah diupayakan ngopeni yaumiyah, ngopeni usbuhiyah, ngopeni syariah maupun nanti rubusan bahkan sampai kubro.
ini adalah bagian mengamankan jiwa kita. Jadi tidak sia-sia, tidak sekedar memerintahkan. Ibaratnya orang Islam suruh syahadat masuk Islam ya sudah. Tapi setelahnya kan suruh sholat, suruh tadarus, suruh ngaji, suruh sholat sunat dan sebagainya. Begitu juga pengajian, suruh 40 hari, habis 40 apa? Jamiyah, Sajiyah dan Isbiyah dan sebagainya sampai mencapai kubur. Tujuannya yang saya sampaikan tadi, kita tidak lepas dari ujian, ya, ingat-ingat, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari musibah. Ini kalau kita tidak pegang, ya akhirnya celaka, ujungnya ciloko gitu. Nanti ciloko yang berjuang, unggapannya gitu, abot. Makanya tolong bisa, kalau bisa dijadikan manusia ini bisa menyelesaikan masalah dengan alatnya ilmu as-sholawatul wahidiyah dan ajarannya. Para hadirin yang saya hormati, mungkin panjang lebar tadi saya terangkan secara global yang terjadi akhir-akhir ini, banyak kegoncangan atau kegoncangan sesuai gejolak-gejolak alam yang ada, sehingga alam ini akan kondusif ketika manusia-manusianya mau memperhatikan keluarganya, dirinya dan orang lain atau jamnya alamin umat manusia seluruhnya. Makanya kita diperintahkan diajak berjuang. Kata-kata berjuang ini melangkah selain keluarga juga orang lain yang terkait dengan seringnya atau sahabat-sahabat kita maupun tetangga-tetangga kita. Ini para hadirin, dan ini monggo sareng-sareng kula panjenengan perhatian terhadap lingkungan yang sangat ibaratnya miris, semakin kesana semakin kesana semakin jadi bahan pemuji kita sendiri. Kalau kita tidak akan memperhatikan, berarti kita juga akan dapat kontribusi sebaliknya. Ini para hadirin hadirat. Terus jangan sampai kita melemah. Mari jiwa kita, semangat kita, terutama kita ingat falsafah atau ya pada bulan ini kita masuk di bulan 17 Agustus, yang mana disebutkan kemerdekaan negara Indonesia. Bahasanya ini juga ada nyanyian terkait dengan sholat wahidiyah dan ajarannya. Bahasanya kita membangun jiwa. Dari situ apa? Raga kita, jiwa dan raga. Jiwa dulu, baru raga. Juga itu, badai juga itu. Rohani dulu, kita bangun, kita cuci dengan sholawat. Memperbanyak sholawat kepada Nabi, dengan doanya, sholawat wajibah, sehingga dapat mencuci hati keluarga. Sehingga kita bisa disawankan oleh beliau Romo Kiai Abdul Majid Ma'ruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alat lagi kalau kita tidak betul-betul pegang doa, sholawat dan ajarannya ini kita terapkan, maka kita tunda-tundanya kegoncangan jiwa pasti terjadi. Kalau mau coba monggo, tapi kalau mau coba yang baik, mari kita rasakan betul, apa betul bahaya itu memberikan sholawat dan ajaran itu bisa mensejahterakan dan bisa mengendalikan semua yang terjadi pada diri kita, keluarga kita dan umat masyarakat dan lain-lain. Itu monggo sareng-sareng kita sowan keluasan beliau Rasulullah SAW minta dikangkung kondisi batinnya beliau mampu lahir sehingga terjadi, sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan yang kita tidak bisa mengatasinya. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah
علينا نور القلب حياتنا وأسره وأدركني وقد لا دعاك وربي وليس لي سيدي فإذا كنت يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها السلام الله عليك ربي وأنظر يا سيدي بنظرة أرسلت من حضرة العالم الفاتحة. Dari saya segala salah mohon maaf. Ayolah wabillahi taufiq wal hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat wa min ghuswas wa fi zaman radhiyallahu anhu wal barakah wal karamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.